masalah yang beredar sekarang yang ada di media sosial itu adalah mengenai perawat rumah sakit. Nah, di sini hadir di sini saya tidak mau menjelekkan instansi apapun. Tapi yang kita sadari dalam diri kita adalah jangan jadi kita yang menjelekkan diri kita. Itu aja intinya, jangan pernah menjelekkan. Jadi karena mungkin ada si A tidak suka dengan perawat yang satu ini, jadi jangan bikin ricuh di media sosial. Cukup kalau memang tidak bisa diselesaikan di rumah sakit atau mana, jangan utarakan di media sosial. Ada dinas sosial yang mau atau dinas kesehatan yang mau menangani tersebut. Makanya saya mengajak wanita-wanita yang ada di kabupaten ini cerdas, bukan pintar. Cerdas itu pasti pintar, tapi kalau pintar tidak mungkin cerdas. Itu aja diingat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau mencurahkan hatinya, persoalannya, berarti itu hanya pintar ngomong, bukan cerdas. Jadi itu ingat tuh. Kalau ada ibu-ibu yang mau mengutarakan anakku tidak makan, suamiku mabuk-mabuk, itu hanya pintar doang, pintar ngomong, tapi tidak cerdas. Kalau cerdas dia tidak akan mengutarakan hal tersebut. Dia akan berupaya untuk maju tanpa bukan mengabaikan hak suami, tapi dia mau melupakan itu. Saya mau maju. Jadi jangan perempuan-perempuan itu bukan kelas 2 sekarang, sudah kelas 1, sudah sama harkat dan martabatnya. Yang membedakan itu adalah gender kita, dia laki-laki dan perempuan. Saat kita di luar semua sama, gak ada yang membedakan. Itu harus diingat. Jadi kita harus kuat, tangguh, apalagi di masa pandemi sekarang, ekonomi kita lemah. Kalau kami pegawai negeri, di saya lah, ada yang saya harapkan tiap bulan dari suami saya. Jujur mungkin ibu-ibu juga yang pegawai negeri itu, kalau dia mengeluh berarti tidak pernah disyukuri apa yang dia dapat. Jadi pengalaman saya yang saya alami di Jalan Nasri TNI Angkatan Laut, kebetulan saya ketua cabang di organisasi tersebut. 2 tahun saya di sini, saya menggeluti semuanya bidang sosial. Saya tidak pernah hura-hura atau kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi dengan tidak. Apa yang udah amanah yang Tuhan berikan untuk saya, kami ditempatkan di Belawan itu bukan karena kebetulan, tapi karena kebaikan Tuhan. Kau ditempatkan di Belawan ini untuk mengangkat orang-orang yang memang lemah. Kasus-kasus seperti yang ibu-ibu alami ini, saya sudah alami dan saksinya ada pengurus saya di sana. Boleh, saya tidak pernah berbohong karena saya takut sama yang di atas. Kalau sama kalian saya nggak takut. Saya tidak pernah takut dengan orang, siapapun. Tapi saya menghargai dan menghormati setiap orang. Dan saya mengasihi, itu yang perlu. Jadi bagi kita seorang perempuan, kasihi, hormati, hargai. Lakukan dengan tulus, pakai hati, bukan pakai pikiran. Pakai hatimu, bukan pakai pikiranmu atau otakmu, tidak. Hidup ini tidak perlu pintar. Kok saya bilang, pintar. Dokter, belum pernah itu cerdas. Ada bidangnya masing-masing yang diberikan Tuhan. Dia sebagai bidan, Coba tanya mengenai bidang, mengenai sosial, dia kan nggak tahu. Jadi tidak semua karunia itu dikasihkan Tuhan. Semua kita punya memiliki dan kekurangan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tunjukkan kelebihanmu itu, sedikit pun itu akan berharga di mata orang banyak. Itu harapan saya kepada kita semua. Jadi soal persoalannya Ibu Sumorang, saya menceritakan sekarang. Ada anggota saya kasusnya seperti itu. Bedanya hanya pegawai negeri. Kasus pertama, ini biar bisa. Dia menikah dengan seorang TNI Angkatan Laut. Dia datang ke tempat saya, dia mengadu. Rumah saya di Tanjung Mulia sana 24 jam terbuka. Dan sampai bilang suami saya, bukalah ini menjadi konsultasi pemberdayaan perempuan, kata suami saya. Karena pekerjaan saya bukan pekerjaan Ibu hura-hura sana sini, tidak. Lebih banyak pekerjaan saya sosial di luar, dan kadang saya di rumah itu bisa sampai jam 12, jam 1. Jadi satu hari itu bisa 5 atau 7 tempat yang saya jalani. Semua masalah itu ada di Kabupaten Samosir. Jadi masalah yang saya jalani itu
Ini ada terjadi di Kabupaten Samosir. Salah satunya Ibu Situmorang. Dia menikah. Setelah menikah, si perempuan ini tidak mau bercerai. Alasannya kenapa? Karena tidak ada pegangan hidup. Dalam arti tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Akhirnya saya membujuk suami saya. Boleh dia bercerai, tetapi tidak dengan dinas. Semua gaji dan semua untuk istri pertama. Jadi Holland nikah siri maon. Sudah, dan perjanjian semuanya pada istri pertama. Dan dia saya angkat dia jadi pengurus saya. Ada dua orang pengurus saya yang bermasalah, tapi sekarang sudah jadi kuat, sudah hebat. Itu loh. Jadi setelah perjalanan waktu anak-anak besar dan sekarang sudah ada yang bekerja lulusan dari sekolah tinggi ilmu pelayaran di Medan dan sekarang sudah bekerja dan berlayar di luar di Batam kalau tidak salah. Tahu? Bapak itu sudah mau pensiun loh, tapi masih ngomong anak umur 3 tahun. Yang bodoh siapa? Seperti Bapak Kadis, laki-lakinya yang bodoh. Mau dia hanya melihat kemolekan wanita meninggalkan istri yang setia kepadanya. Jadi sekarang dia menerima gaji, tidak peduli. Sekarang dia bahagia. Disampaikan kepada saya, kami berdoa kepada ibu semua untuk tetap di Medan ini. Masa saya di Medan terus? Kan gitu saya bilang. Doakanlah suami saya untuk jenjang lagi. Saya bilang seperti itu. Puji Tuhan semua pengurus saya, anggota suami saya lebih kurang dari 200 lebih. Semua mendoakan saya dan suami saya, keluarga saya untuk lebih melayani lagi. Jujur kalau dikatakan pindah dari Jakarta ke Medan itu seorang komandan memiliki harta yang banyak. Tidak, saya tidak bohong, tidak. Kami tidak mendapat harta di kota Medan, tapi harta dunia tidak kami dapat. Tapi harta kasih sayang itu, perhatian dari itulah yang kami terima. Puji Tuhan anak saya, kami tinggal di Jakarta, semua baik-baik, mengikuti apa kata Tuhan. Itu yang menjadi harta buat kami, tapi harta dunia kami tidak punya. Hanya satu pinta saya, ceritakanlah apa yang ada dalam hati ini. Jujur. Kita susah jujurnya, tapi kalau menggandai nomor 1. Makanya saya bilang, sampaikanlah apa yang ada dalam hatimu itu, apa keinginanmu itu dengan jujur, dengan tulus. Kita seorang ibu loh. Kita itu memiliki 2 peran, bisa sebagai bapak, bisa sebagai ibu. Yang saat ini lagi booming-boomingnya, jadi untuk mengatasi hal tersebut saya sengaja mengundang macet di sini semua terlibat. Tolong disampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan seorang pasien dan seorang pengunjung di masa pandemi. Silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada kami. Saya mewakili Nages. Terima kasih, puji Tuhan hari ini kita diberi kesehatan, nafas kehidupan dari Bapa di sorga untuk bisa berkumpul di hari ini, menghadiri acara yang luar biasa ini, talkshow yang diadakan oleh Bu Ria Gurni. Terima kasih juga buat Pemkab Samosir, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih kami ucapkan Pak. Acara ini sangat menginspirasi sekali, dapat menampung inspirasi wanita-wanita hebat di Kabupaten Samosir ini. Nah, di sini saya bukan mau menyalahkan siapapun masalah Nages yang lagi viral ya Ibu. Di sini saya mewakili, kami minta maaf. Kami tenaga perawat, kami minta maaf atas kejadian yang sudah ada di medsos. Kami adalah manusia biasa. Kami tidak luput dari kekurangan. Jadi apabila ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakan di medsos, minta tolong Bu, jangan terlalu direspon. Ya Bu, jadi di sini kalau masalah berkunjung ke rumah sakit, karena masa pandemi COVID ini Bu, memang dibatasi. Jangankan berkunjung, yang menjaga si pasien pun dibatasi, hanya bisa 1 orang. Dengan catatan, si pasien dalam kondisi butuh teman untuk merawat dia saat malam hari ya. Tapi apabila dia di ruang ICU, dia tidak perlu ditemani karena apa? Kondisinya kan tidak stabil. Nah, ada perawat yang mengurus segala kebutuhannya. Jadi minta maaf apabila ada keluarga pasien yang merasa tidak
tidak diberikan kesempatan untuk menjenguk keluarganya yang lagi sakit. Ya bukan kami melarang, bukan, justru kami sayang kepada pasien dan keluarga pasien tersebut. Takutnya apa? Karena masa pandemi mereka akan tertular. Nah, di sini si pasien kan dalam kondisi sakit, imunnya menurun. Nah, baik sekali apabila tidak sembarangan orang untuk menjenguknya, karena imunnya lagi turun, dia gampang terkena virus. Nah, dari situlah Bu, makanya mengapa kami membatasi orang untuk mengunjungi pasien apabila sedang sakit di rumah sakit. Nah, kalaupun kami berikan waktu berkunjung, itu istilahnya tidak boleh berlama-lama Bu. Itu ya kira-kira 15 sampai 30 menit lah untuk menjaga kondisi si pasien tetap stabil, untuk menjaga penularan COVID-19. Dengan cara apa? Si pasiennya, keluarga pasien tersebut yang mau mengunjungi itu tetap dengan prokes, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan jangan bersentuhan. Terkadang memang kita saking sayangnya sama keluarga kita kan langsung kita salam, padahal kita nggak tahu dari mana kita tadinya apa yang kita pegangkan, padahal kondisi keluarga kita tersebut kan lagi dalam kondisi sakit, imunnya lagi menurun. Nah, jadi kalau himbauan kami, kalaupun ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengunjungi keluarganya lagi sakit di rumah sakit, ya tetap dengan menjaga prokes lah ya Bu ya. Jadi di sini kami minta kerjasamanya, bukan kami melarang, tapi kami karena menyayangi si pasien dan keluarga pasien, bersama-sama kita memutus mata rantai penularan COVID ini. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi prokes yang tadinya ada 3, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sekarang ada 5, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, 5 ya, ada 5 sekarang. Iya Pak? Kerumunan. Oh iya. Kalau bisa kemana-mana kita mau bawa hand sanitizer, apalagi setelah memegang uang, karena uang ini adalah alat kita untuk melakukan ekonomi ya kan, transaksi. Jadi semua orang memegang duit ini, kita nggak tahu si dia tertular apa tidak, OTG apa tidak, ya kita berjaga-jaga wanti-wanti dengan memakai hand sanitizer. Nah, di sini di acara Talk ini saya mengajak ibu-ibu, marilah kita menjadi Kartini masa kini yang hebat, yang tetap bekerja, yang tetap berkarya, yang cerdas, berprestasi, dengan tetap menerapkan prokes, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Nah Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu dengan kejadian yang ada di medsos. Saya mewakili nakes, saya minta maaf, kami wanita biasa, kami perawat biasa, kami adalah ibu-ibu yang memiliki anak, memiliki keluarga, yang kalau melihat hal tersebut mereka bertanya, kenapa perawat diperlakukan seperti itu? Kami sangat miris, tapi kami mencoba menerangkan. Seperti itulah pekerjaan kami Nak, seperti itulah pekerjaan kami Pak, seperti itulah pekerjaan kami Bu. Kami sedih loh Bu, tapi terima kasih. Di luar sana masih banyak orang yang mau merangkul kami, yang mau membela kami. Dengan segala keterbatasan kami, saya mewakili semua nakes di Indonesia. Kami minta maaf bila ada kekurangan kami, karena kami adalah manusia biasa yang perlu dilindungi dan disayangi. Terima kasih. Jangan duduk dulu deh. Kau usah nangis. Terharu. Kalau mau nangis saja. Ada tisu di sini kan? Karena sedih melihat teman kami digampar, disepak, hanya karena memang ya seperti itu proses. Ya tapi sudah tidak perlu dibuka yang lama. Oke, kita tutup aja. Saya mengatakan kepada orang dinas kesehatan yang luar biasa, tidak semua orang yang bisa jadi orang-orang hebat seperti pelayan ini pengganti Tuhan loh mereka ini, ya, perpanjang tangan dari yang di atas. Jadi saya membela dinas kesehatan,
Jadi sengaja saya buat acara ini mengundang semua mungkin organisasi mungkin yang mengalami masalah, yang mengalami hal-hal yang menyakitkan di hati, yang tersentuh di hati, silahkan di forum ini disampaikan. Semangat buat Dinas Kesehatan khususnya Kabupaten Samosir untuk tetap berkarya melayani dengan tulus, ya, dengan tulus tanpa pamrih. Mungkin ibu-ibu kalau digaji pun sekian apa mungkin belum sanggup, ya, tidak akan sanggup 24 jam pakai shift. Ada yang mau? Ada nggak yang mau? Kalau saya nggak mau, Bu, saya tidak pernah bercita-cita jadi bagian kesehatan karena saya tidak mampu melihat yang sakit itu. Jadi sampaikan salam hormat saya luar biasa kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Samosir yang sudah berjuang, yang sudah memberikan pelayanan yang luar biasa di Kabupaten Samosir ini. Kalau kita yang mau merusak nama Kabupaten Samosir ini, mau apa? Mau jadi apa ini? Saya mau tanya, mau jadi apa? Diri kita saja sudah kita rusaki, apalagi orang lain. Jadi yang membuat nama ini bagus, nama Dinas Kesehatan ini adalah kita sendiri. Apapun itu masalahnya kita tutupi, bukan menutupi masalah ya, bukan. Bukan tidak mau tahu, bukan. Tapi kita selesaikan dengan bagus. Saya paling tidak suka berkuar-kuar di medsos. Cuma saya diam. Boleh, ibu-ibu mungkin buka di medsos. Adakah kata-kata saya yang menjelekkan si A, si B, si C? Tidak. Saya menahan diri saya. Tapi saya menopang orang Satgas itu dengan saya japri. Saya japri, saya WA, saya inbox. Kan tidak mungkin saya di medsos berkoar. Itu bukan orang cerdas. Orang tidak pintar tapi tidak cerdas. Jangan berkoar, tidak ada gunanya. Kita punya naungan instansi kok. Gak bakalan rugi. Cuman karena jari kita ini terlalu lentik sekali untuk menyampaikan itu, ya ini hancur dunia. Tapi percaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir is the best. Sudah melakukan yang terbaik dan sudah melaksanakan dengan tulus hati, dan mereka tidak ada orang yang mampu meminta maaf di depan ini. Saya mau minta maaf di depan ini dengan melakukan kesalahan. Ada nggak yang mampu? Gak bakalan. Karena kita itu ego kita tinggi, kesombongan kita itu tinggi. Hotel itu loh, hotel kita pelihara itu. Tapi di sini mewakili dari Dinas Kesehatan berdiri di tempat ini sudah di medsos, yakin saya sudah menyebar ini mana-mana. Berdiri tempat ini meminta maaf. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi di balik kekurangan itu ada kelebihan yang tidak dilihat oleh orang. Apa itu? Pelayanan. Mereka hanya menilai, ya seperti yang dibilang Ibu tadi, melirik mata. Tapi ketulusan hati mereka itu, yang melayani itu tidak ada. Hanya dinilai itu. Kau perlunya hanya itu. Gitu. Itu loh. Jadi terima kasih, Dek. Saya jadi terharu saya. Mohon maaf, saya gampang-gampang apa? Sedih saya kalau seperti ini. Jadi perjuangan mereka ini luar biasa loh. Jangan kecil hati mereka. Justru kalian berikan semangat. Rangkul, kalau ada yang salah rangkul. Bukan ditendang, bukan dimarahi, bukan dimaki. Ada yang untungnya buat kita? Nggak ada. Ruginya? Saya tanya, ruginya apa sama ibu-ibu semua? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau tidak bisa membantu, diam. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi semangat, deh, semangat. Jangan dihiraukan orang-orang mau apa. Kerjakan pekerjaanmu dengan tulus, ikhlas. Bukan dia yang menilai kamu, bukan si Ain yang menilai kamu, tapi orang banyak yang menilai semuanya. Kebaikan kita itu bukan kita sendiri loh yang menilai. Saya hebat, saya bisa loh, saya bisa mau mengatakan dia, saya bisa mau. Bukan.